MC, nama gue Wildan Azmi. Biasa dipanggil Wildan, tapi jangan dipanggil Mbak karena saya lelaki jantan ya. Jadi jangan dipanggil Mbak, oke? Panggil Kak Wildan, panggil Bang Wildan, Mas Wildan, itu bebas, terserah kalian. Jangan Om karena saya masih muda, oke? Itu. Kita lanjut. Next. Nah, ini sedikit portofolio dari apa yang pernah saya buat di beberapa kepanitiaan dan pribadi saya sebelumnya. Kayak di sini saya pernah bikin poster utama dari IOSEC atau International Eco Online, apa itu namanya Pak Jagar, saya lupa. Pokoknya saya ngedesain doang lah. Ini terus juga ini desain produk dan juga infografis yang dulu pas mahasiswa saya pernah buat. Kita next. Mana nih next ya? Nah, ini juga sedikit desain-desain juga yang pernah di kuliah kerja lapangan saya buat. Nah, teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau order, ini salah satu contoh ya. Honey, You Are My Star, ini desain yang saya buat teman saya yang waktu itu pacarnya ulang tahun. Jadi buat teman-teman yang mau order, silahkan call saya di WA. Oke, kita langsung next saja. Ini cuma portofolio saya aja. Nah, ini beberapa portofolio saya dalam bidang video. Sebenarnya ini bisa saya klik, terus bisa saya play videonya. Kayak misalkan gini. Teman-teman bisa langsung nonton sendiri aja di YouTube ya. Oke. Ini juga, oh ya, ini BTW yang kiri ini, yang paling kiri. Ini pas saya ikut lomba di BMEA. Itu Icon namanya kalau nggak salah. Kebetulan alhamdulillah jadi juara 2-1 kalau nggak salah. Itu berapa ya, juara berapa itu lupa. Itu. Terus ini 2 video juga. Yang kiri ini buat Economics Expo ulang tahun Fakultas Ekonomi, dan yang kanan ini after movie Grand Economics. Jadi ya karena saya BMF nggak jauh-jauh dari Grand Economics lah ya. Kerjanya di situ-situ aja. Tapi emang mengecewakannya bagian desain terus. Jadi ya bosen lah gitu. Oke, kita langsung mulai. Good to see you all. Saya senang banget bisa ketemu sama teman-teman pagi hari ini. Saya lihat juga semangat semua kayaknya ya buat dengerin penceramah hari ini. Karena kebanyakan saya akan ceramah nih. Dan kalian akan mendengarkan. Oke? Let's begin. Oke? Semua udah siap ya? Siap ya? Kalau siap, sekarang spam lagi emot apa ya yang ada ya di sini ya? Emot ketawa, semuanya ketawa pagi hari ini. Ayo semuanya spam emot ketawa. Saya mau tahu semangat Komdev. Semuanya harus ketawa, harus sumringah hari ini, oke? Mana nih? Ini Jose Tamarin. Oh, salah. Nggak ada emot ya soalnya dia. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Pertama, saya mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman semua ada yang semuanya pada main sosial media nggak? Coba jawab di komen, boleh. Teman-teman ada yang pada main sosial media nggak? Sosial media nggak? Mana nih? Nggak ada yang jawab di komen nih. Oh, banyak. Apa tuh? Main. 24/7. Oh iya, Subarja jelas. Nah, kalau misalnya kalian pada main, kira-kira tulis sosmed apa aja yang kalian mainin sekarang. Coba ditulis. Boleh. Apa aja sosmed. Yang penting sosial media ya, jangan jangan aneh-aneh. Twitter. Oke, ada lagi coba. Ini yang off cam harusnya lebih semangat nih kalau misalnya di kolom IG, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Oh, banyak juga ya. Oke, IG, Twitter. Oke, kita next ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya sosial media di dunia itu banyak banget. Ada Facebook, Instagram, tadi yang teman-teman sebutin ya. Dan jalan salah satunya itu ada termasuk YouTube, WhatsApp, Messenger, Pinterest. Itu semua termasuk sosial media. Karena di situ kita bisa bercengkrama satu sama lain di aplikasi atau di web tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia, jumlah sosial media terbanyak ya yang paling digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah YouTube sebanyak 94%, diikuti oleh Instagram 93%, TikTok 63%, dan itu bisa kalian lihat sendiri ya di gambarnya. Oke. Nah, sebenarnya kenapa
sebenarnya ada kesamaan nih dari semua sosial media ini. Salah satu kesamaan dari semua sosial media ini adalah semuanya bisa upload video. Semua sosial media ini kita bisa upload video. YouTube udah jelas, udah pasti tentang video karena isinya video semua. Instagram bisa foto tapi bisa video. TikTok sudah pasti video kan. Facebook ada video juga dan Twitter ada video. Sukarnya jangan senyum-senyum nih ngeliat video Twitter nih. Sukarja nonton apa kamu di Twitter? Enggak bercanda, bercanda. Nah, semuanya itu berhubungan sama video. Kenapa? Karena advertising atau periklanan saat ini itu paling banyak itu menggunakan video. Paling sering menggunakan video dan paling mudah untuk mengambil hati para audiens itu dengan video. Karena selain dia bergerak, terus juga inovasi-inovasinya itu di dalamnya itu lebih banyak. Jadi kita bisa explore lebih jauh untuk video itu. Kita next. Nah, kalau misalnya video, dan video, sebenarnya gimana sih video yang baik itu? Ya, kalau oh iya sebelum kita lanjut jauh-jauh nih, ini sebenarnya semuanya yang saya ucapkan hari ini itu berdasarkan pengalaman saya ya. Saya belum pernah ikut kursus editing apapun, saya belum pernah ikut pelatihan pelatihan beberapa kali sih, tapi ya itu aja. Maksudnya ini semua pure omongan saya. Jadi kalau misalnya benar, kalau misalnya kalian mau terima-terima, kalau misalnya mau protes ya nggak apa-apa. Oke gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih menurut saya itu video yang bagus? Video yang bagus itu menurut saya pertama well prepared atau memiliki persiapan yang bagus, baik itu dari audionya, visualnya, konsep, plan, dan eksekusi dan lain-lain. Audio tuh maksudnya gimana? Kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya lagi bikin video terus ada rusuk-rusuk, kerok-kerok, atau suara kipas angin, ya kan? Biasanya kayak gitu kan. Nah, itu berarti kurang well prepared. Jadi kalau misalnya video yang bagus menurut saya, audionya dia perhatikan, visualnya dia perhatikan, dapat mencapai tujuan pembuatannya. Mencapai itu gimana? Misalkan kalian bikin video di YouTube, otomatis tujuan dari video itu buat entertaining atau buat educating. Uh, ini ini suara saya putus-putus gak sih? Putus-putus gak? Enggak, Kak, jelas. Putus-putus gak? Apa jelas? Jelas, Kak. Oke. Oke, sorry ya. Biasa. Orang Jakut, tiang-tiang ininya, tiang-tiang listriknya lagi kerendam nih. Oke. Sorry. Kita lanjut. Yang kedua, mencapai tujuan pembuatan. Kalau misalnya di YouTube, biasanya kan ada yang buat educating sama buat entertaining. Nah, kalau misalnya video kalian bisa mencapai hal tersebut, menurut saya itu eh, sebuah video yang bagus atau sebuah pencapaian yang bagus lah. Misalkan videonya bisa menghibur banyak orang. Nah, itu salah satu yang bagus. Ketiga, menarik pada setiap bagian. Menarik pada setiap bagian itu maksudnya gimana? Jadi video itu nggak basi atau video itu nggak gini-gini lagi, gini-gini lagi, ikut-ikutan tren. Nah, kayak gitu-gitu. Kita harusnya ikut-ikutan tren, tapi kita membuat tren tersebut. Asik, itu keren banget ya. Tapi membuat video yang menarik itu gimana? Nanti habis ini kita akan belajar lagi ya. Keempat, rapi dan tidak norak. Nah, menurut saya rapih itu jadi kayak susunannya teratur. Kan agak aneh ya kalau misalnya nih kita ngeliat vlog. Misalkan kita ngeliat vlog, harusnya kan kita berangkat dari rumah, habis itu ke restoran, habis itu pulang. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngeliat vlog ada yang nggak rapih, misalkan dari restoran dulu, habis itu pulang, habis itu berangkat, nah itu kan nggak rapih. Nah, menurut saya itu video yang bagus itu video yang rapi dan tidak norak. Tidak norak itu kayak kebanyakan efek, misalkan kayak efek A dimasukin, efek B dimasukin, semua ditimbun aja. Padahal itu nggak sama-sama nggak make sense. Misalkan ada kayak pernah nonton YouTube nggak sih? Misalkan kalau yang gamers tuh kayak gini, misalkan
ketemu orang. Misalkan ada game ini ketemu game ini, ketemu ada suara cecing, terus ada suara bubar, ada wow gitu-gitu kayak rame, itu menurut saya norak. Jadi berlebihan itu juga nggak terlalu bagus. Dan yang terakhir itu good quality. Good quality itu bisa dilihat dari resolusi. Resolusi minimal 10 HD apa 1080 lah. Kalau dulu itu kan pas zaman-zaman saya masih SD, nggak tahu kalian udah di planning apa belum ya pas saya masih SD. Kalian masih TK ya deh. Saya masih SD itu eh, dulu tuh video-video atau film itu kan biasanya masih di kaset dan itu 3H apa 3G atau 360. Sedangkan sekarang layar handphone, layar komputer, layar apapun itu, tablet, iPad dan lain-lain itu paling minimal HD atau 1080. Jadi kalau misalnya kita bikin video di resolusi 360, otomatis gambarnya bakal kayak nih kayak cahaya nih, kayak Gendra cahaya tuh. Jadi kayak agak krusuk-krusuk gitu lah. Canda Gendra ya, canda kayak gitu. Nah ini beberapa hal yang menurut saya itu penting atau membuat video itu bagus. Kita next. Nah selanjutnya pengambilan gambar. Untuk bikin video pasti kan ada bahan-bahannya ya, karena kan bikin video itu sebenarnya agak sama sih sama ngedit, tapi dia lebih next levelnya aja buat ngedit video. Pengambilan gambar gimana sih, atau ada nggak sih tips-tips buat pengambilan gambar yang bagus? Sebenarnya pengambilan gambar itu ada dua jenis. Pertama bisa dilihat dari ukurannya, sama yang selanjutnya bisa dilihat dari ininya, arah apa sudut pengambilannya. Nah kita sekarang belajar dari pengambilan gambar. Nah pengambilan gambar dari sudut pengambilannya. Teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama materi kayak gini, tapi emang mungkin beberapa dari kalian pada belum tahu nih materi kayak gini. Pertama ada frog eye. Frog eye ini cara pengambilannya ini seperti dicontoh ya, seperti dicontoh pengambilannya itu dari bawah ke atas. Biasanya itu bagian kaki. Ini saya kan nggak mungkin angkat kaki ya. Ini saya tunjuk aja di sini. Nah, di bagian kaki sini masuk atau kelihatan. Jadi dia kelihatannya itu si objek itu kelihatan dari bawah ke atas atau bisa ngasih efek itu dia tuh kayak bukan raksasa sih jatuhnya kayak kayak ini loh kayak besar dia tuh kayak punya wibawa atau bisa lebih besar. Jadi kayak ya pokoknya lebih besar gitu lah ya. Jadi ini salah satu syuting yang biasanya dipakai buat intimidating atau biasanya buat kalau misalnya ada shoot intimidate itu apa ya mengintimidasi gitu loh. Kayak misalkan ada saya nih intimidasi Sukarja. Itu biasanya buat di kamera itu lebih besar kayak gini. Jadi feel-nya Soekarjo itu kayak lagi di apa lagi diomelin. Nah, kayak gitu. Ini jatuhnya di Frog Eye. Agak sama Low Angel ini, cuman Low Angel ini dia lebih dekat. Jadi bagian kakinya itu nggak masuk. Sehingga dia cuma bagian sini, perut sampai bagian kepala. Dan nah lihat kan ini lihat mukanya kan nih. Dia kayak mengintimidasi gitu kan. Nah, jadi dua shoot ini tuh sejenis. Mana nih kotak saya ini kok nggak ada? Udah balik belum? Nah, putus-putus ya, putus-putus ya. Iya, Kak. Aduh maaf deh sinyalnya agak jelek. Nah ini di sini kelihatan kan mukanya ini dia kayak mengintimidasi itu kan mengintimidasi kamera kan. Tapi itu kalau misalnya di filmnya atau di aslinya itu dia kayak lagi marahin orang atau kayak mau ngebunuh orang nih pisau gitu, megang pisau gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah habis low angel kita masuk ke eye level. Eye level ini salah satu shoot yang biasa aja. Jadi sudut pengambilannya itu lurus, lurus lurus dari mata ke mata. Jadi kalau misalnya ini kamera nih, jadi saya kayak gini. Nah, lurus kayak gini. Kalau misalnya tadi low angel tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh agak di bawah gitu. Nah, sekarang kalau eye level, jadi setara sama mata. Nah, jadi kita bisa ngelihat jelas dan ini shoot yang paling umum atau sudut pengambilannya itu paling umum di beberapa shoot atau di berbagai shoot. Oke, kita next step. Nah, selain tiga tadi ada lagi nih. Nah, ini lawannya dari shoot yang tadi.
Nah, kalau shoot yang tadi kan ada apa? Ada frog sama low angel. Nah, ini high angelnya. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya tadi si yang megang pisau itu lagi mengintimidasi bawahnya, pas diganti shootnya jadi high angel ini. Jadi diambilnya dari atas. Jadi saya kayak lagi ketakutan gini. Jadi sudut pengambilan ini bisa menjelaskan emosi atau suasana dari apa yang terjadi di video tersebut. Nah, ini high angel. Selanjutnya dilanjut sama bird eye. Bird eye ini biasanya sudut pengambilannya diambil dari atas atau dari drone. Loh, putus ya. Halo, halo. Jelas Kak suaranya? Halo, putus-putus nggak sih? Enggak. Putus-putus nggak? Enggak ya? Jelas Kak, jelas. Oh, jelas. Oke, bagus deh. Soalnya saya di sini patah-patah. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja. Nah, bird eye ini biasanya diambil dari drone atau menggunakan Jimmy Jeep. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang sering dengar pembuatan film, itu ada yang namanya Jimmy Jeep. Dia bisa kamera tuh bisa naik ke atas, bisa ke bawah, bisa bisa muter-muter. Nah, itu Jimmy Jeep. Jadi untuk bird eye ini pokoknya shootnya tuh dari atas lah. Levelnya level mata burung. Jadi bahasanya mata burung. Jadi gimana sih burung tuh ngelihat suasana, nah gitu maksudnya bird eye. Terus selanjutnya over shoulder. Nah, over shoulder ini salah satu shoot yang paling mudah digunakan buat sesi percakapan. Jadi kalau misalnya ini ceritanya si Harry Potter lagi ngobrol nih sama sama siapa ini? Sama Voldemort kayaknya deh. Nah, jadi si Voldemort ini punggungnya dikeliatin, tapi fokus kamera itu ke si Harry Potter karena Harry Potter yang lagi ngomong. Nah, untuk gantiannya nanti biasanya kalau buat gantiannya nanti posisi punggungnya Harry Potter di sini. Nah, posisi punggungnya Harry Potter tuh di sini. Terus nanti muka Voldemortnya itu di sini. Nah, ini nanti buat gantiannya biasanya gitu. Jadi ini punggungnya, nah ini muka orangnya. Nanti kalau buat gantiannya, jadi kelihatan mereka tuh lagi kayak ngobrol. Nah itu buat saling gantiannya tuh begitu. Nah, ini nih shoot yang namanya over shoulder. Nah terus ada satu lagi yang terakhir sudut pengambilan ini juga bahasa apa ya, slanted atau Dutch angel. Nah, belum kecil. Oke sabar. Nah selanjutnya ada slant atau Dutch angel. Nah Dutch angel ini kalau kalian lihat, ini kan biasanya kalau kayak tadi eye level atau apa itu kan dia bentuknya kotak ya. Jadi saya lurus sama kayak frame-nya. Nah, kalau di Dutch Angel ini dia ngambil gambar, halo, dia ngambil gambar dengan sudut 45 derajat. Jadi agak dimiringin dikit kameranya. Hasilnya tetap kotak, tapi kalau misalnya dia menggunakan Dutch Angel ini, dia bisa mengambil lebih banyak scene atau lebih banyak ruang untuk diambil. Kayak misalkan nih di yang nembak ini. Dia kan kalau misalnya dia bikin kotak kan berarti dia segini doang ya. Jadinya kan kayak cuman orang, pistol sama ini. Nah, kalau misalnya dia kotak gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai Dutch Angel, dia bisa masukin ke semuanya kayak begini. Sehingga orang yang megangnya pistol ini pun jadi ikut masuk. Nah, kalau misalnya di kasus Sitor ini dia kalau misalnya dia kotak nanti cuma segini doang nih kalau dia nggak pakai Dutch Angel, ya kan? Jadi palu datangnya dari mana itu nggak kelihatan. Nah, ketika dia pakai pakai Dutch Angel ini, jadinya dia bisa kelihatan. Ini Asgardnya, palunya gimana, masuk ke sininya. Nah, itu jadi semuanya kelihatan. Gitu. Overall, Dutch Angel ini sebenarnya sama, cuman dia dimiringin 45 derajat di syutingnya, sudutnya ditambah 45 derajat supaya lebih banyak informasi yang bisa dikasih dalam satu waktu gitu. Oke. Ini pengambilan gambar Pengambilan gambar dari berdasarkan sudut ya, dilihat dari sudutnya. Ada ada 7, oke? Ada 7, diingat-ingat ya. Ada frog dari paling bawah, terus ada low, ada eye level, ada high, ada bird eye, ada over shoulder, sama ada slant. Bisa diingat-ingat lagi ya nanti. Selanjutnya,
pengambilan gambar berdasarkan ukurannya. Nah, ukurannya gimana Bang? Tadi kan lu bilang Bang, kalau misalnya pengambilan gambar itu 1080. Nah, itu beda, itu namanya resolusi gambar. Nah, ukuran gambar ini dimaksud ke gimana cara kita mengambil si pemerannya ini atau videonya ini. Pertama ada extreme close up. Nah, extreme close up ini biasa paling sering digunain ke mata atau ke kancing. Pernah lihat kan? Kalau misalnya kita pakai kancing, itu kan nanti di close up gitu. Nah, itu namanya extreme close up atau kejam tangan. Nah, itu namanya extreme close up. Jadi, kita berusaha untuk memvideokan atau memvisualisasikan orang yang sedang menatap. Misal kalau mata ini menatap ya, kalau misalnya jam tangannya lagi pakai jam tangan, tapi terfokus ke situ. Selanjutnya ada big close up. Kalau big close up ini close up, tapi agak mundur dikit. Yang tadinya cuma satu mata aja, satu organ aja, misalkan jam, ya jamnya aja di close up. Kalau kancing, kancingnya aja, mata, matanya aja. Nah, big close up ini lebih besar lagi. Jadi jam sama pergelangan tangannya, sama tangannya, mata sama kepalanya, terus kancing sama tangan yang makainya atau sama bawah-bawahnya dikit, nah gitu. Itu namanya big close up. Jadi close up juga tapi lebih mundur dikit. Itu berdasarkan ukuran gambarnya ini ya. Terus ada lagi yang namanya close up aja sama ada medium close up. Nah, ini next level lagi nih. Jadi kalau misalnya close up itu bisa, kalau tadi kan mata aja. Mata tuh menunjukkan kalau kita lagi memperhatikan suatu, matanya tuh bergerak kemana. Nah, kalau close up ini dia bisa menunjukkan banyak hal. Jadi ekspresi mukanya, sebenarnya orang ini tuh lagi marah atau lagi senang atau lagi bingung atau lagi takut. Nah, itu bisa ditunjukin dengan close up. Jadi dia sama kepala segini juga tapi leher sama si ini masuk. Ini apa namanya ya? Jadi ini namanya. Brisket apa sih, ini ada tulang, ini loh ada tulang. Nah, tulang ini tuh masuk. Jadi close up ke mukanya. Di situ kita bisa ngelihat aktor yang mainin itu dia lagi marah atau lagi senang, ekspresinya itu kelihatan. Sedangkan medium close up ini juga close up yang agak mundur. Jadi lebih jelas lagi lah. Itu juga mulai bisa mulai masuk ngejelasin environment-nya. Kalau tadi kan close up kita fokus ke orangnya. Nah, medium close up ini mulai ngejelasin environment-nya. Jadi kalau sekarang saya nih ini jatuhnya lagi medium close up lah, lagi medium close up. Jadi environment saya kelihatan sedikit ya kan, ruangan sama ini ada tinker di belakang ya kan. Nah, ini lagi medium close up. Next, ada medium shot. Nah, jadi kalau tadi kan medium close up, medium tapi dia tuh masih close up, fokusnya masih ke saya, tapi dia tuh dia tuh close up, tapi medium gimana ya jelasinnya? Jadi dia masuk environment-nya, tapi fokusnya tetap ke muka saya. Nah, sedangkan kalau medium shot, dia itu fokusnya bukan sama orangnya doang, sama orang, sama environment-nya juga. Jadi kalau sekarang kan kalian berfokusnya ke saya ya, kalau sekarang lagi kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kameranya saya mundurin lagi, kalau saya mundur ini nggak ada gunanya ya. Kalau saya mundur nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya saya mundurin kameranya, environment saya bakal kelihatan. Jadi kamar saya kelihatan, jadi kalian fokusnya kedua hal, ke saya sama ke ruangan saya. Nah, itu medium shot. Terus kalau full shot, ini dia sampai ke kaki. Nah, di sini kita bisa notice ya, dia itu sampai ke kaki. Jadi full body atau semua si aktor ini itu kelihatan full body, tapi nggak sampai jauh-jauh banget. Nah, nggak sampai jauh-jauh banget karena kita masih pengen fokus ke si karakternya atau si aktornya. Jadi kita masih pengen ngambil lah. Jadi kita pengen ngambil dia full berdiri. Dia tuh berdirinya gimana, dia lagi megang apa, bajunya bagaimana, kostumnya gimana, environmentnya gimana. Tapi kita nggak mau terlalu jauh. Kita masih mau fokus ke orangnya. Nah, itu gunanya full shot. Sedangkan buat next shotnya lagi nih, pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar lainnya, long shot ini berfokusnya udah mulai pindah. Yang tadinya berfokusnya terlalu ke aktor atau ke pemeran, ini mulai ke environment-nya juga. Kita bisa lihat di sini ya. Tadi kan kalau yang tadi sininya blur ya kan. Nah, ini mulai dibikin jelas. Terus ini juga tanamannya, fokusnya lagi lari. Tapi orangnya juga masuk dengan range agak jauh. Jadi yang tadi cuma sampai kaki ngepas, ini agak dimundurin supaya
kita bisa ngelihat environment lebih jelas lagi. Kan kalau misalnya orangnya itu kita udah tahu ya lagi lari ya kan. Jadi nanti biasanya tuh syutingnya pertama kaki dulu. Pertama apa? Sepatu lagi lewat gitu kan. Sepatu lewat. Habis itu kaki di shoot. Habis itu mukanya lagi kelelahan, baru long shoot kayak gini. Dia lagi lari. Jadi apa namanya? Perpaduan antar shootnya tuh bisa maksimal gitu. Nah di long shoot ini kita bisa melihat dua hal itu, orangnya sama environment lebih jelas. Nah untuk yang terakhir ada extreme long shoot. Nah extreme long shoot ini berfokusnya udah bukan ke orangnya lagi. Jadi kan lihat orangnya cuma kecil ini ya. Ini kayak Darth Vader deh. Saya juga lupa dari film apa. Nah orangnya tuh kecil. Fokus dari extreme long shot ini itu untuk menjelaskan area kita. Kalau misalnya kita lagi di gunung, extreme long shot berarti gunung. Kitanya ya seusrit aja kayak gini. Fokusnya buat ngejelasin environment. Jadi pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar ini fokusnya jadi ke subjek, habis itu ke environment-nya, begitu ya. Jadi itulah variasi-variasi dalam pengambilan gambar. Oke. Oke, overall udah paham lah ya. Oke, buat nambah semangat, coba kita spam emot lagi nih, spam emot. Spam emot, semuanya spam emot, jempol, jempol, jempol. Semuanya jempol. Menandakan bahwasanya kalian masih sehat ya, otaknya masih waras buat dengerin ceramah hari ini, oke? Mana nih BPH Komdev F nih nggak mau ini nih. Jempol dong, jempol dong, jempol. Oke, sip. Kita lanjut ya, kita lanjut. Selanjutnya, kita mulai ke fase editing. Sekarang saya mau tanya nih, coba jawab di kolom komentar, software-software editing apa yang biasanya kalian pakai? Editing video ya, bukan editing gambar. Editing video apa yang biasa kalian pakai? Ayo coba jawab, jawab, jawab di bawah. Saya lagi lihat ini. Filmora, CapCut, VN, Viva Video. Terus apa lagi? CapCut, KineMaster, InShot, VN, CapCut. Udah. Filmora, KineMaster, CapCut. Oh banyak juga ya. Tapi ini saya belum nemu yang searah sama saya nih. Belum ada yang Premiere. Oke, Sukarja emang the best. Oke, Sukarja. Kita sejenis lah, Premiere lah ya. Oke, next. Nah, software editing itu sebenarnya ada banyak banget ya di dunia di dunia ini ya, di dunia lah ya. Di dunia ini tuh banyak banget software-nya. Coba siapa yang bisa sebutin semua aplikasi yang ada di sini? Ayo, Resen yang bisa sebutin nama-nama aplikasi yang ada di sini atau software. Ayo, nanti dikasih coklat sama panitia. Ayo dong, Resen, anyone? Ayo, anyone? Ini kan yang mau nyoba nih. Salah nggak apa-apa, nggak bakal dimalu-maluin. Ayo, coba dong. Lebih baik menjadi sukarelawan daripada menjadi paksawan. Ayo. Kalau nggak Sukarja pilih siapa yang mau ini nyebutin nama-nama aplikasi. Pilih Sukarja. Pilih, jangan kamu. Pilih. Siapa Sukarja? Oke, boleh Kak. Kalau gitu aku pilih ya. Ya. Boleh peserta underscore Indri kali ya? Boleh. Mana nih? Indri Julian. Indri. Nggak tahu, Kak. Cuma tahu VN sama CapCut doang. Juruan Indri ya. Cuma tahu VN sama CapCut. Karena di sini tulisannya nama logonya juga VN ya, jadi ketahuan ya VN. Iya. Coba kalau Sukarja tahu 5 katanya. 5 yang mana aja Sukarja? Pertama dari kiri itu ada Premiere Pro, terus ada KineMaster, Filmora, terus ada KineMaster, VN, CapCut, sama 3 yang lainnya lupa namanya apa. Oke, cukup tahu banyak ternyata ya Mas Sukarja ini ya. Oke, tadi yang pertama benar banget, yang kiri ini namanya Premiere Pro. Biasanya dipakai buat editing
kualitasnya ya 720 ke atas lah, 720 ke atas. Jadi 720, 1080, 4K, 8K, 10K, nah kayak gitu. Selanjutnya Filmora. Filmora juga biasanya bisa dibilang versi lebih ringannya dari Premiere Pro. Nah, kayak gitu biasanya WordShare Filmora ini. Nah, selanjutnya yang kanan ini nih, ini namanya DaVinci Resolve. Ya, teman-teman buat yang belum kenal DaVinci Resolve, ini namanya DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini dari logonya aja udah kelihatan ya. Dia selain berfokus ke editing, dia berfokus ke color grading. Nah, teman-teman pernah ada yang dengar gak nih kata-kata color grading? Color grading itu di mana kita mewarnai video kita. Misalkan, nih saya kasih contoh. Contohnya gampang banget. Sekarang lihat kamera saya ya. Lihat kamera saya. Sekarang warnanya kayak gini. Nah, sekarang warnanya hitam putih, ya kan? Terus jadi warna apa nih? Pink. Nah, ini pink. Nah, ini namanya color grading. Jadi di mana kita bisa mewarnai video kita. Nah, gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya di desain 2 dimensi, itu kita ngasih warna atau apa. Nah, di DaVinci Resolve ini, sebenarnya di Premiere dan Filmora juga bisa, tapi DaVinci Resolve ini berfokus ke itu. Jadi kalau misalnya kalian mau color grading, atau ini kan kulit saya agak hitam, nah itu nanti dibikin lebih putih lagi, itu di color grading, di DaVinci Resolve itu bisa. Nah, berfokusnya ke situ. Nah, terus yang kanan ini, yang kanan ini apa ya? Saya lupa lagi. Saya lupa nih. Nah, enggak, saya bohong. Ini namanya iMovie. Buat teman-teman yang Apple pasti tahu kan? Siapa teman-teman yang Apple yang teman-teman Apple ini pasti tahu. Ini namanya iMovie. Itu kayak editor aplikasi editing yang langsung ada di Apple. Nah, di MacBook biasanya ya, itu ada di iMovie. Terus ada KineMaster, bener banget Sukarja, dan sama si Indri juga. Indri taunya VN ya, nggak tahu KineMaster ya, salah. Nah, selanjutnya ada VN nih, Indri sama Sukarja benar. Nah, selanjutnya yang terakhir dulu ya, ada CapCut. Biasanya kayak buat jedak-jeduk ya. Emang kalian nih suka jedak-jeduk? Aneh. Selanjutnya nih, ada namanya yang terakhir, ini namanya Power Director. Ini saya dulu juga makanya Power Director ini nih. Jadi pas belum ada VN, belum ada CapCut, tapi ada KineMaster ya. Saya dulu pakai Power Director. Karena menurut saya di Power Director ini juga cukup kompleks, lebih mudah, dan program-programnya tuh nggak jauh beda sama Premiere Pro. Jadi saya lumayan suka lah di Power Director ini. Oke. Atau banyak juga ya kalian yang tahu tentang aplikasi software editing ya. Oke, kita next. Nah, karena saya lebih ke Premiere Pro ya, karena saya orangnya Premiere Pro banget, atau kalau ngedit di Premiere Pro, jadi maaf banget nih, kita hari ini belajarnya Premiere Pro. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang minta belajar KineMaster, saya kurang bisa, karena jujur saya masih kurang mendalami kalau buat ngedit di KineMaster, VN, bahkan CapCut pun saya kurang ngerti ya. Jadi buat teman-teman yang jago main CapCut, kalian keren banget sih. Saya belum pernah nyoba CapCut sama sekali. Oke, kita next, karena kita bakal belajar Premiere Pro. Nah, kalau Premiere Pro overall itu kayak begini nanti kelihatannya, atau workspace-nya. Workspace-nya nanti overall kayak gini. Di sini ada mana nih? Nah, di sini ada ininya, video yang kita lagi buat. Nah, di sini ada yang namanya timeline, atau kalau misalnya kalian nggak asing sama CapCut dan VN, berarti kalian pasti tahu lah timeline ya. Nah, ini nanti dia bakal kepanjang ke sana ya, kayak gitu. Ini timelinenya nanti, jadi video garis ini tuh, garis ini kan, ini ada garis. Nah, ada garis kan, ini kan ada garis. Nah, garis itu tuh dia memunculkan, garis ini tuh memunculkan apa yang ada di garis ini. Jadi di garis ini tuh lagi nayangin si astronot ini. Nah, kayak gitu. Ini garisnya. Nah, terus di kiri ini ada ininya, ada nama filenya. Bukan nama file sih. Jadi video-video ini itu datangnya dari file. Nah, kayak gitu. Jadi masukin filenya tuh ke sini dulu, bisa ke sini, bisa langsung ke sini. Nah, di sini ini juga yang bakal paling sering kalian lihat, namanya control panel. Apa? Namanya efek kontrol. Nah, efek kontrol. Nah, di efek kontrol ini kalian bisa ngatur videonya ini mau diapain. Misalkan nih kalau kalian zoom, ini kalian kan kalau di ini bisa di zoom ya.
Nah, di zoom ini ada namanya motion, ada position, ada scale, ada rotation. Nah, nanti kita bakal lebih lihat secara langsung. Terus ada opacity. Opacity kalian pasti tahu kan, transparansi ya kan, gitu-gitu. Nah, di samping kanan ini ada namanya essential graphic. Essential graphic nih kalau misalkan kalian masukin teks, kan di sini ada tools teks. Teks itu biasanya nanti akan muncul ini. Nah, ini bisa kita ganti teksnya, bisa kita ganti fontnya, itu nanti di essential graphic ini. Oke? Maaf ya, saya coret-coret kayak gini. Kita next. Nah, tools-tools editingnya tuh ada apa aja? Nah, gila, animasinya lumayan lah ya. Tools editingnya ada apa aja? Pertama nih, kita lihat dari yang paling kiri dulu. Nah, yang paling kiri. Yang paling kiri ini kalau yang ini atau yang ini yang tadi digambar itu namanya move tool atau yang biasa dibilang buat ngegerak-gerak kita ini kayak kursor dan lain-lain itu namanya move tool. Jadi kalian bisa kayak ngegerakin apapun itu dengan move tool ini. Jadi kalau misalnya kalian habis motong atau habis apa, baliknya ke move tool lagi, baliknya ke move tool lagi. Nah, ini makanya paling atas karena dia paling sering dipakai. Selanjutnya ada track select forward. Ini sebenarnya saya jarang pakai, tapi setahu saya fungsinya itu kayak buat milih. Tadi kan ada timeline ya, tadi kan ada timeline kotak video itu. Nah, itu buat select ke depannya sama select ke belakangnya, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada ripple edit. Nah, ripple edit ini, jadi dia fungsinya bisa buat memperpanjang atau memperpendek durasi video. Terutama yang red ini ya, yang red scratch tool ini, yang saya garis bawahin. Dia jadi, teman-teman pernah dengar, pernah lihat atau nonton video slow motion nggak sih? Pernah nggak? Pernah nggak? Ngangguk, ngangguk, ngangguk. Yang udah ngangguk, coba ngangguk, ngangguk. Ngangguk, 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 ngangguk. Udah ngangguk dong. Oke, kebanyakan udah pada pernah ya kalau masalah video apa video apa tadi slow motion. Nah, video slow motion. Nah, cara mudahnya untuk ngegunainnya itu pakai red scratch tool ini ya. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu Premiere Pro, yang belum tahu kalau red scratch tool ini bisa buat slow motion, ini kalian harus coba sih red scratch tool ini. Ini toolsnya paling enak banget. Nah, untuk slip tool ini saya jarang pakai slip tool ini. Saya jadi nggak mau komen karena saya nggak tahu banyak masalah slip tool. Selanjutnya pen tool. Nah, ini salah satu yang dimanapun software, mau itu editing video, editing gambar, Blender sekalipun, itu pasti ada ini. Ada namanya pen tool. Kenapa? Karena pen tool ini apa basic banget. Kalian mau bikin kotak, itu pasti pakai garis. Garis dari mana? Dari pen tool. Kalian mau bikin lingkaran, ada garis. Garisnya dari mana? Dari pen tool. Kalian mau masking, mungkin yang udah biasa sama Photoshop. Kalian mau masking, Laila, ada siapa tuh? Kalian mau masking, itu bikin garis juga, itu pakai pen tool. Nah, jadi pen tool ini dimanapun software desain ya biasanya pasti ada. Nah, biasanya kalau pen tool di Premiere Pro itu digunainnya buat masking. Nanti kita bakal belajar masking bareng-bareng juga ya. Nah, ini ada rectangle tool dan ellipse tool, tapi saya jarang pakai. Kenapa? Karena eh, kurang sering digunain lah. Saya biasanya lebih milih ngedesain dulu di Photoshop, baru nanti saya input ke Premiere Pro. Saya lebih milih gitu. Oke, next. Ada namanya hand tool. Nah, hand tool ini saya jarang pakai juga, tapi setahu saya, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat, itu biasanya layar itu bisa di zoom. Jadi kan tadi ada penampilan video ya. Nah, itu kan dia ngepas 1080. Itu kita sebenarnya bisa zoom, bisa lihat lebih dekat. Nah, hand tool ini fungsinya kayak di Photoshop. Jadi dia bisa ngegeser dan lebih fleksibel gitulah pokoknya. Buat zoom tool nggak usah saya jelasin ya, pasti buat ngezoom. Dan yang terakhir type tool atau bisa dibikin ini nulis tulisan. Ya, nggak usah dijelasin lah, vertikal tinggal ke bawah tulisannya. Gitu. Jadi semua gambarnya ada di sini semua ya. Nah, ini yang tadi kita lihat atau di gambar. Nah, tadi saya juga bilang, cek nge-lag nggak? Jelas, Kak. Aman, aman. Aman. Jelas, oke. Tadi saya juga bilang kalau misalnya kalian bakal sering berurusan sama ini, efek kontrol. Kebaca nggak sih kalau di Zoom efek kontrol kelihatan lah ya, efek kontrol.
Nah, efek kontrol ini apa fungsinya? Efek kontrol ini digunain untuk ngatur video yang lagi kita edit. Misalkan nih, kita ngerekam video matahari, matahari terbit gitu kan. Misalkan matahari terbit sama matahari tenggelam, ya, matahari tenggelam. Kita pengen bikin matahari terbit ini dia geser videonya dari kiri ke kanan. Tadinya kan dia stay kayak gini. Nah, terus kita pengen bikin geser ke kanan. Nah, kita geser di sini. Ada namanya motion. Ya, kalau ini namanya motion. Ya, yang paling pertama ini namanya motion. Itu namanya buat ngegerakin. Jadi mengatur posisi gambar kita tuh ada di mana. Itu namanya motion. Selanjutnya ada opacity. Ya, pasti tahu lah opacity udah sering banget ya. Masalah transparansi. Jadi seberapa tipis atau seberapa transparan kita pengen bikin video kita. Tapi biasanya kalau video itu sih transparansi pasti 100% ya, karena kan kalau misalnya transparansinya jadi ngilang gitu kan. Nah, itu. Selanjutnya time remapping. Nah, time remapping dari kata-kata itu time. Time itu pasti berurusan sama waktu. Kira-kira time remapping ini bisa buat apa? Ada yang berani jawab nggak time remapping? Clue-nya si red scratch tool ini. Nah, clue-nya si red scratch tool. Nah, kira-kira time remapping ini buat apa? Jawab. Ayo, langsung on mic aja, nggak usah reaction apa-apa. Coba jawab. Ada yang bisa jawab? Oke, time remapping ini gunanya buat mempercepat atau memperlambat video kita. Misalkan saya syutingnya di 60 frame per second. Nah, nanti teman-teman nanti belajar lebih detail lagi lah masalah frame per second. Nah, misalkan saya syutingnya di 1 detik. Nah, 1 detik aja, kita pakai detik aja. Misalkan 1 detik saya kayak gitu. Misalkan saya 1 detik Nah, di time remapping ini kita bisa mempercepatnya. Jadi nanti cuma misalkan 30 detik, berarti kan 50% time remappingnya. Jadi kayak biasanya suaranya tuh jadi kayak camkin gitu tuh gak sih, kayak kayak Alvin and the Chipmunks itu loh, tau kan? Nah, nanti suaranya jadi gitu kayak kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, penggunaannya itu ada di time remapping. Ini sebenarnya serata atau fungsinya sama kayak yang ini red scratch tool, sama fungsinya, tapi dia lebih manual lagi. Kalau red scratch tool kan dia tinggal tarik. Nah, time remapping ini jadi pakai angka 50%, 75% kayak gitu. Selanjutnya ada Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini kayak di DaVinci Resolve tadi, fungsinya buat ngewarnain gambar. Nah, ini nggak usah terlalu dijelasin. Karena belajar buat Lumetri Color ini aja itu biasanya lama banget buat orang-orang. Saya sampai sekarang aja belum belum ahli masalah Lumetri Color ya. Nah, selanjutnya ini ada Lumetri. Ini part of Lumetri Color ya, yang ini ya. Ada basic correction, creative curve dan lain-lain. Itu part of-nya, part of dari Lumetri Color. Dan yang terakhir ada auto reframe. Ini saya jarang pakai. Nah, ini namanya efek kontrol ya. Kayaknya banyak banget ya. Ini di sampingnya ada scope, ada source, ada audio clip. Ini kayaknya makin banyak banget ya. Kayaknya bakal pusing banget. Nah, oke, tapi teman-teman jangan pusing dulu ya, karena eh, teman-teman jangan pusing dulu karena nanti mana nih masih nge-lag nih. Saya mau ngomong. Nah, jangan pusing dulu karena nanti kita akan lanjut ngelihat lebih detail lagi dan praktek lebih langsung, secara langsung. Oke? Kita lanjut dulu ke langkah-langkah syuting. Oke, sekarang tarik napas dulu. Spam emot love sekarang, emot love. Saya mau naruh di sini nih supaya teman-teman bisa emot love. Mana emot love, emot love, emot love. Bede. Gila, keren banget Kom Dev. Masalah love gini emang Kom Dev paling keren banget ya. Kayaknya emang yang paling mantap lah Kom Dev. Oke, pasti pada semangat ya. Semoga pasti pada semangat lah. Kita lanjut. Mana nih? Masih nge-like. Nah, selanjutnya langkah-langkah syuting. Nah, kita kan pasti pengen ngedit video ya. Karena kita ngedit video, pasti harus ada langkah-langkahnya. Oke? Karena kalau kayak misalnya kita ngedit ini aja lah gambar. Kalau gambar kan pasti apa namanya? Ada langkah-langkahnya lah ya.
pasti kayak ini dulu, nyari apa namanya, nyari elemen dulu dan lain-lain. Nah, langkah-langkah syuting pertama, langkah-langkah dulu. Menurut saya video itu ada dua. Pertama ada syuting, sama kedua editing. Nah, tahap syuting ini tahap penting. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, untuk video atau video yang bagus itu menurut saya itu planning harus bagus juga. Sehingga kalau planningnya bagus itu bisa menghasilkan video yang bagus. Nah, jadi ini syutingnya dulu. Syuting ini juga penting menurut saya. Itulah kenapa biasanya kalau syuting film-film besar dia pakai kameranya yang harus dari syutingnya aja itu harus udah bagus kayak gitu. Pertama, ada brainstorming idea dan storyline. Jadi biasanya kalau misalnya saya itu brainstorming dulu, entah itu sendiri atau sama tim, itu biasanya saya brainstorming. Brainstormingnya gimana? Biasanya kita duduk ngopi atau apa, kita tulis di kertas. Kira-kira idea apa yang mau kita masukin? Kira-kira jalur ceritanya gimana bagusnya? Nah, kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Jadi ketika kita ngumpul itu ada output idea sama storyline. Jadi jalur cerita video yang mau kita bikin tuh gimana? Kayak misalkan kalau lomba-lomba short movie itu kan biasanya tuh jalur ceritanya juga harus maksimal ya. Jadi harus jelas supaya apa yang mau kita sampaikan dengan video itu tersampaikan gitu. Kedua, mengumpulkan referensi. Jadi karena kita udah ada nih storyline-nya gini, intinya begini. Nah, kita harus cari referensi. Referensinya misalkan apa? Nggak mungkin kayak logo PKKMB Unif lah, keceplosan. Nggak mungkin kayak inilah ya, yang amati tiru modifikasi lah ya. Jadi jangan amati tiru langsung pakai, kan beda. Nah, amati tiru modifikasi. Jadi misalkan ada short movie ini, dia make apa namanya, make angel shoot yang kayak begini, dia make storyline-nya kayak gini, eh, pengambilan gambarnya close up. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kita cari dulu referensinya. Apa yang mau kita implementasikan di video kita. Tapi jangan langsung dipakai. Jadi jangan pakai video dia, kita nge-shoot sendiri. Tapi kita tiru cara syutingnya gitu. Maksudnya ya, mengumpulkan referensi. Terus yang gak kalah penting, dan ini menurut saya tahap yang paling penting. Atau sebenarnya dua tahap yang tadi itu bisa langsung di skip. Kalau misalnya kalian sama shoot ordernya itu udah pasti, udah mantep atau udah paten. Nah, kalian mungkin ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar kata-kata script nggak? Pernah dengar? Pernah dengar? Jawab di komen, coba jawab di komen. Pernah dengar kata-kata script dan shoot order? Pernah, pernah. Oh, ini hanya banyak banget. Mubazir. Pernah. Oke. Kebanyakan teman-teman pasti pernah dengar kata-kata script, tapi shoot order mungkin belum pernah ya. Shoot order. Nah, jadi bedanya script sama shoot order, kalau script itu biasanya dikasih ke aktor atau ke kamera direktor biasanya. Jadi buat yang megang kamera. Nah, script ini itu dipakai buat dikasih ke aktor yang yang memerankan gimana sih jalur cerita video ini bakal berjalan. Nah, kayak gitu. Jadi itu script. Tapi shoot order ini beda. Dikasihnya ke pemegang kamera atau orang yang nge-shoot. Jadi misalkan gini, misalkan ada scene di mana saya lagi ngobrol sama siapa nih? Jangan Sukarjo terus nih. Sama Devi. Misalkan saya lagi ngobrol sama Devi. Nah, ya kalau di skrip tulisannya apa, naskah saya ngobrol, Devi gimana kabarnya, nanti Devi jawab di bawahnya, Devi menjawab kabar saya baik, kamu gimana, itu skrip. Tapi kalau shoot order dia beda. Jadi scene 1 Wildan ngobrol sama Devi, shoot order 1 ditulis keterangannya behind the shoulder Wildan, Devi speaking. Nah, kayak gitu. Jadi dari mana kita ngambil atau bagaimana kamera itu menangkap gambar scene tersebut. Jadi scene ngobrolnya ditangkapnya over shoulder, apa langsung aja kayak gini, eye level kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi itu shoot order bedanya. Kalau shoot order dikasihnya ke kameramen, skrip ini dikasihnya ke aktor atau aktris. Nah, kayak gitu. Jadi shoot order ini supaya memastikan shoot yang kita butuhkan buat video itu lengkap. Nah, biasanya kan kita ketinggalan. Nah, ini shoot order ini biar lengkap juga. Selanjutnya ada pembuatan storyboard. Nah, storyboard ini teman-teman mungkin jarang dengar atau mungkin ada yang udah pernah dengar. Storyboard ini
gunanya memvisualisasikan dua hal tersebut. Dua hal itu apa? Dua hal itu script sama mana nih? Nah, dua hal itu script sama si shoot order ini. Jadi storyboard ini gampangnya dia ngegambarin lah. Nih teman-teman bisa lah nanti kalau misalnya penasaran, teman-teman bisa googling shoot order itu kayak gimana bentuknya. Jadi biasanya ada scene-nya, terus nanti ada gambarnya, pemerannya siapa aja, Will dan Devi, terus nanti ada gambarnya. Nah itu biasanya gambarnya ngegambar sendiri gitu. Biasanya ya kalau storyboard. Jadi ketika kita pengen nge-shoot, pakai shoot order, kita bisa tahu yang diminta mas storyboard tuh bentuknya gimana kayak gitu. Teman-teman bisa cari sendiri dari HP ya, bisa cari sendiri contoh storyboard. Yang kelima, preparing attachment, shooting place, and actor. Nah, buat shooting ini karena kan kita pastinya butuh tempat, butuh artis, butuh peralatan. Nah, hal-hal tersebut itu harus dipersiapin sebelum syuting. Sebenarnya sebelum syuting. Jadi kameranya kita mau pakai kamera apa? Lensanya itu lensa wide, apa lensa yang biasa aja, apa lensa tele, atau lensa mikro. Nah, kayak gitu. Itu harus disiapin semua. Syuting tempatnya di mana? Apakah di kebun? Apakah di taman? Apakah di rumah? Apakah di kantor? Nah, sesuai sama storyline yang udah kita buat. Itu juga harus ditentuin. Terus aktornya siapa? Biasanya aktornya yang cakep lah. Kalau misalnya yang kayak saya nih biasanya cuma jadi pelawak doang, biasanya yang lucu-lucu doang, yang bagian jatuh ke got, jatuh ke empang kayak gitu-gitu biasanya. Jadi kalau yang buat cakep-cakep nih kayak Sukarja nih biasanya jadi pemeran utama kayak gitu, aktor-aktor atau aktrisnya. Saya mau nyebutan cewek tapi takut tersinggung jadi Sukarja aja. Kayak gitu lah ya. Oke, itu yang harus disiapin. Ada attachment ini juga attachment ini sebenarnya yang paling banyak ya, karena selain kamera itu kan juga ada ini apa namanya saya lupa juga itu mic gitu, terus juga ada diffuser. Kalau teman-teman tahu diffuser itu biar kalau misalnya kita syuting outdoor itu biar cahaya matahari gak langsung kena muka. Jadi kan kalau kena muka ini nanti ini sorry ya Nurmaidah, ini kan kamu pasti ada jendela depan kamar kamu ya kan, bener kan? Nah, depan kamar kamu itu jendela, jadi cahaya matahari itu nggak ke diffuse, nggak ke saring. Jadi cahaya matahari itu langsung kena dan itu bikin lampu apa namanya, muka kamu itu terang banget, keterangan. Nah kayak gitu. Itu biasanya body diffuser juga. Terus bisa kalau misalnya kalian syuting pakai efek atau CGI, nanti pakai green screen, belakangnya green screen juga harus disiapin. Gitu banyak banget kalau masalah attachment. Dan yang terakhir, shoot sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Nah, kebanyakan nih kalau misalnya teman-teman yang udah sering bikin video, mungkin udah sering tahu, teman-teman biasanya kalau nge-shoot itu banyak improvisasinya. Ya, jadi misalkan nih, kalau kemarin pengalaman saya waktu pas nge-shoot buat company profile BME, itu saya nge-shoot banyak banget. Karena saya nggak sesuai sama shoot yang saya siapin. Jadi saya udah bikin script, saya udah bikin shoot order, tapi saya nggak bikin storyboard. Nah, pas saya di OTS atau on the spot, itu saya banyak improvisasinya. Jadi makan waktu dan gak sesuai sama apa yang saya butuhin kayak gitu. Jadi shootlah sesuai dengan apa yang kalian siapin. Kalau mau improvisasi boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau misalnya kalian berlebihan, pertama makan waktu, kedua energi kalian akan terbuang gitu. Nah, syuting pasti banyak banget kan yang harus di shoot gitu. Kita next. Terus tadi ada langkah-langkah syuting dan sekarang langkah-langkah editingnya. Langkah-langkah editingnya sebenarnya ya nggak banyak sih. Ya pertama inputting dan backup semua file ya. Ini udah belum? Udah kelihatan belum? Oke. Nah ada inputting dan backup semua file. Biasanya kalau misalnya buat syuting besar itu mereka nyiapin komputer atau PC yang taraf yang minimal 80 juta lah ya biasanya ya, langsung di on the spot. Itu buat apa? Biasanya kalau misalnya kita habis syuting itu langsung kita lihat hasilnya. Kalau buat film-film besar ya, kita lihat hasilnya. Oh ini hasilnya kurang nih. Jadi langsung di layar gitu. Hasilnya kurang, kita harus retake. Ini kurang nih, kamu ngomongnya tadi gini. Ini angle-nya kurang nih. Nah, biasanya kayak gitu. Itu fungsinya apa? Supaya hasil kualitas video sama audio yang udah kita dapat itu maksimal. Jadi kita nggak perlu revisi-revisi audio atau video lagi ketika kita udah di tahap editing. Jadi gitu ya. Nah, yang kedua
kedua, cari elemen yang dibutuhkan. Mau itu font, mau itu transisi, lower third, dan lain-lain. Teman-teman mungkin udah nggak asing lah ya sama kata-kata itu. Paling lower third doang. Lower third tuh kayak gini nih. Contohnya, ini kan ada Wildan Azmi. Nah, ini namanya lower third. Biasanya kalau di video-video tuh Wildan Azmi content creator. Nah, misalkan kayak gitu, biasanya kayak gitu. Dan yang ketiga, siapkan sequence. Nah, ini nanti kita akan belajar langsung aja. Secara langsung, siapkan apa itu sequence. Yang keempat, eksekusi sesuai dengan planning. Nah, planning ini maksudnya yang tadi udah kita planning di awal ya, ide gimana, brainstormingnya gimana, syutingnya gimana. Nah, kita sesuaiin sama ide yang udah kita kumpulin. Karena kalau misalnya jauh dari ide, itu biasanya nanti kita buta atau jadi lupa arah. Sebenarnya ini video mau buat apa sih? Kenapa efeknya malah kemana-mana? Nah, itu jadi eksekusi sesuai planning. Nah, yang kelima, sesuaikan efek dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kalian butuh suara tepuk tangan, ya udah tepuk tangan. Tapi gak usah dikasih suara bom, buar gitu. Padahal mau dengar suara tepuk tangan, tapi malah buar, malah suara nuklir atau suara apa. Nah, itu berlebihan. Jadi sesuaikan efek-efek yang mau kalian masukin. Ini efek banyak ya, efek visual atau efek suara, itu sesuai yang dibutuhin. Misalkan kalian mau videonya ya kayak gini aja, orang, terus mukanya gini, ya udah nggak usah dikasih hitam putih atau efek gimana, nah itu nggak usah. Jadi sesuaikan. Terus tahap selanjutnya ada ekspor. Ekspor nih maksudnya dari video dari editing video menuju MP4. Kebanyakan MP4 ya. Bisa sih MOV, MOV gitu, tapi nggak bisa di play di banyak banyak aplikasi player. Biasanya MP4. Terus selanjutnya evaluasi dan revisi, dan terakhir publikasi. Mungkin kalau buat teman-teman yang suka ngedit, jangan takut sama kata-kata revisi ya, karena revisi itu indah, oke? Revisi itu indah. Kita next. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman udah dengar ceramah Sabtu pagi ini. Mungkin kita ini nggak thank you dulu ya, nanti buat question mungkin di akhir. Berapa menit lagi nih saya boleh pemaparan materi? Teman acara mungkin berapa menit lagi? Apa udah kelewat? Sampai 11.25, Kak. 11.25 sekarang jam. Saya stop share screen dulu ya. Sekarang jam berapa? Berarti berapa menit lagi nih? Berapa menit? Ada yang bisa bantuin saya nggak? Berapa menit lagi? Sebelas dua puluh 50 menit lagi, Kak. Ya sekitar setengah jam lagi lah ya. Benar nggak? Berapa menit tadi? Sari, Mas Tita Sari berapa? 50 menit, Kak. Oh iya, ini udah di chat. Sorry. Oke, sekarang saya lagi buka Premiere Pro saya. Lebih tepatnya file ini, company profile dari BMFE tahun ini ya. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya, company profile udah pada nonton belum? Oh parah sih, belum pada nonton ya. Oke, saya mau share screen. Apakah udah kelihatan? Oke. Oke. Sip. Oke, teman-teman udah pada ngeliat ya? Kelihatan nggak teman-teman? Cuma kalau kelihatan spam jempol, saya nggak tahu nih kelihatan apa nggak. Tinggalin semua. Spam jempol. Jempol. Halo, guys, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Nah, Kak. gitu dong. Nah, oke sih, kelihatan ya. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang, sebentar. Sebentar aja sebentar.
Oke, kedengeran. Kedengeran ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu praktek. Nah, saya sebenarnya mau praktekin dari awal, tapi kayaknya waktunya nggak bakal cukup. Jadi kita praktek apa yang udah jadi aja, ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di sini ada namanya efek kontrol atau kontrol panel yang tadi saya bilang. Nah, ini karena saya pilihnya audio, jadi ini audio. Nah, ini teman-teman di sini kita satu-satu lah ya. Dari sini dulu aja. Dari sini dulu. Ini namanya layarnya. Atau menunjukkan apa yang kita lagi edit di sini. Nah, ini kalau ini namanya timeline. Jadi kalau misalnya kita giniin, nah, timeline itu begini isinya. Di sini ini ada nama ini tulisan. Jadi kalau misalnya kita geser ke sini, nih kalau misalnya kita exit, nah, nah dia ini company profile ini tulisannya. Ada lagi, ya kan? Ini agak ngelek sih karena emang berat ya. Premiere Pro itu cukup berat. Nah, jadi kalau misalnya kita play di sini, ini kan ada play, kita play, nanti garisnya akan jalan. Nah, akan jalan dan menampilkan gimana sih video yang lagi kita buat kayak gitu. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi gitu. Emang nggak ada suaranya sih karena suaranya saya matiin. Nah, kelihatan kan? Kayak gitu. Ini buat pengenalan aja kira-kira ya. Untuk toolsnya tadi saya udah bilang ini move tool. Nah, ini move tool karena kita mencetnya ini move tool, jadi kayak bisa move aja. Selanjutnya di sini ini kalian nanti bisa pelajarin sendiri ya kalau misalnya dijelasin satu-satu karena bakal banyak banget. Kita balik ke sini. Nah, project. Sebelum kalian ngedit, biasanya kan kalian pasti nyari file dulu atau video ya, file video dari kalian. Nah, itu dimasukinnya kemana? Dimasukinnya ke sini. Jadi ini ada mentahan-mentahannya. Ini video video Jose, ini video Kak Jose, ini datanya di shoot, ini logonya di shoot, dia lagi jalan. Nah, terus ini juga dia lagi jalan juga, tapi di pinggir bekas meni. Di sini juga jalan, kita retake. Ini Kak Ihsan. Nah, ini syuting-syutingnya di sini. Kita masukin ke sini dulu. Nah, habis itu kita syuting di sini, kita masukin ke sini. Kalau saya ya, ini kalau saya pribadi, saya masukin ke sini. Nah, ini karena udah saya atur workspace-nya itu workspace saya. Jadi kayak gini. Tapi kalau kalian pertama kali download Premiere itu kayak gini. Jadi nanti kalian bisa atur sendiri lah. Atau kalau misalnya ada yang mau nanya, itu bisa nanti, Kak, saya mau bikin workflow kayak kakak dong. Kayaknya enak deh. Nah, itu bisa nanti bilang ke saya. Nah, ini di sini ada namanya timeline-nya. Ini kalau misalnya kalian lihat, pertama geser ya kan. Kelihatannya sih di Zoom. Ini saya lagi slide nih. Nah, ini lagi slide. Ini namanya panning. Ini saya tadi nggak ngajarin ya, karena ini cukup banyak juga. Ada namanya panning, ada rotating, itu juga satu-satu lagi. Mungkin nanti next time atau kalian bisa belajar sendiri lah. Langkah-langkah buat ngambil gambar itu gimana bagusnya. Misalnya kita udah diambil di sini, itu biasanya dimasukin ke sini. Kalau misalnya kita tarik ini, video gini, set, dia bakal jadi kotak di sini. Nah, kotak ini. Kotak ini bakal jadi video yang kita taruh ambil tadi. Bisa. Nah, teman-teman tahu kan konsep layering atau layer tuh gimana? Layer itu kan yang paling atas, itu kan yang paling kelihatan. Jadi karena ini dia di atas, dia nutupin di bawahnya. Di bawah ini apa? Misalkan kita ini kita hide ya, matanya kita hilangin. Nah, aslinya dia gedung, gedung Kartini. Tapi karena dia ada atasnya dia, jadi dia nutupin. Nah, itu cara masukin filenya kalau dari sini ke sini. Kalau misalnya dari file komputer langsung gimana, Kak? Nah, misalkan kita langsung dari komputer ya. Nah, saya balik ke komputer dulu. Cari. Eh, lupa. Saya share screen-nya share screen ini ya.
Nah, saya ganti screen. Nah, misalkan kita ganti, kita ada file nih. Nah, ini ada file. Misalkan ada file. Ini. Nah, misalkan ini file video. Misalkan file video ini kita pengen masukin nih si image 21 2020 move ini. Kita tinggal drag terus ke Premiere ya. Ke Premiere. Nah, oh ini nggak bisa ya. Harus ke sini dulu. Ini ke sini dulu. Kayaknya ini karena move deh. Oh, nggak bisa nih. Filenya rusak. Nah, misalkan ini. Nah, ini ada salah satu teman kalian nih, pasti kalian kenal ya, namanya David Al-Habib. Misalkan kita masukin dia video ke sini. Nah, kita masukin. Ini ada, ini, mana nih? Nah, kelihatan kan udah. Itu namanya drag and drop. Itu jadi bisa masukin file pakai drag and drop. Nah, ini kalian jangan bingung, ini suara ya. Jadi yang di bawah ini suara, yang di atas ini gambarnya. Jadi misalkan kita play, kita geser. Nah, si David lagi megang. Gitu. Nah, itu cara masukin filenya. Terus apa lagi ya? Oke, selanjutnya, nah ini yang namanya lower third ya. Ini kalian bisa lihat. Nih. Ini namanya lower third. Nah, belum rapi. Nah, ini namanya lower third yang tadi saya bilang. Kalau kalian mau bikin lower third ini, bisalah paling nanya-nanya aja nanti. Gimana cara bikin lower third-nya. Atau gimana cara masukin namanya lower third. Itu kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Karena bakal lama banget kalau belajar kayak gitu. Basic lagi. Terus kalau misalnya nih kita pertama kali, misalkan kita ulang. Misalkan kita dari awal. Ini kan yang udah jadi ya. Ini sekedar pengenalan aja. Nanti kalau misalnya kalian ngedit video, jangan kaget kalau misalnya ngelihat hal yang banyak banget kayak gini ya. Ini sebenarnya satu-satu video tapi digabung-gabungin gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kan contoh belakangnya ada. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, ini kan di sini ada gabungan video nih. Nah, ini kan aslinya video. Ini yang di bawah ini video, ini di belakang ini biar hitam. Habis itu dikasih ini. Ini kalau kalian buka, nah ini isinya video-video teman apa video semua nih. Ini satu, ya kan? Nah, diadain lagi. Nah, si video-video ini tuh namanya nested sequence atau di grup. Itu nanti ada lagi caranya. Oke, sekarang kita coba belajar dari awal. Ini kita exit ya. Misalkan nah, teman-teman buat yang pernah download Adobe Premiere, ini share screen saya kenapa ya? Oke. Oke, sambil nunggu nih teman-teman, paling bisa disiapin kali ya. Kira-kira teman-teman pernah ngelihat video apa atau videonya bagaimana? Kalian nanti bisa tanya saya atau bisa kalian share videonya. Nanti saya bisa insya Allah saya bedah gimana cara bikinnya. Misalkan itu videonya dari BMF atau videonya pernah saya buat, itu teman-teman nanti bisa tanya saya coba ya. Nanti kita pasti sesi pertanyaan boleh nanya kayak gitu, oke? Teman-teman boleh cari sekarang video dimanapun itu. Nanti
videonya bisa insya Allah saya bedah. Misalkan yang kalian nggak ngerti nih caranya gimana. Kayak misalkan, kok dia bisa ya Kak, belakangnya itu gunung, tapi orangnya masih ada. Nah itu gimana Kak cara cara bikinnya? Gitu bisa. Nah teman-teman kalau misalnya buka pertama kali habis download, itu nanti kalian bakal kayak gini. Ini namanya welcoming screen. Nah, welcoming screen-nya Premiere Pro itu kayak gini. Nah di sini ada file-file yang sebelumnya pernah kita buat atau yang pernah kita edit. Nah, kalau misalnya mau bikin project baru, kita tinggal pencet new project. Misalkan namanya Comdev. Comdev Uhuy. Comdev Uhuy. Nah, ini nggak usah dirubah-rubah lah. Sebenarnya ini ada penjelasan lebih lanjut lagi, tapi karena panjang nggak bakal saya jelasin di sini. Kita cek oke aja kalau udah. Oke, bisa loading ya. Nah, ini kalau misalnya pertama kali masuk bakalannya kayak begini ya, bakalannya kayak begini. Di sini ada project yang masih kosong karena kita belum input apa-apa. Di sini juga gambarnya masih kosong karena gambarnya belum ada isinya. Ini juga belum dimasukin dari sini, masih kosong. Oke, sekarang tahap pertama apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau edit? Pertama file, new, sequence. Nah, tadi saya udah bilang kan di langkah-langkah keempat apa ketiga gitu tadi ya. Itu kita membuat sequence. Nah, ini cara membuat sequence. Sequence ini apa, Pak? Sequence ini jatuhnya seperti kanvas. Kanvas. Nah, buat teman-teman yang pernah ngedit di Canva atau di Photoshop, itu kan ada Canva, ada kanvasnya kan. Kanvas yang kotak putih itu kan. Nah, kanvas kotak putih ini tuh jatuhnya kalau di Premiere Pro itu namanya sequence atau ya sequence namanya bahasa Indonesia saya nggak tahu apa. Nah sequence ini eh, tempat buat kita ngatur resolusi dari video yang kita bikin. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya di sini ada banyak banget ya ada ARRI, ada AVC, ada Canon Digital SLR. Nah ini apa Mbak? Ini apa Pak? Apa Pak lagi? Nah ini apa Kak? Ini ini merek-merek kamera ya, ini merek-merek kamera. Mungkin kalau teman-teman cari ini Ari ini kamera salah satu red cam yang sangat bagus ya, temannya temannya red camera. Tapi dia jadi tahu nggak sih kalau yang buat di TV-TV yang kamera gede, nah itu kamera Ari kayak gitu. Nah ini kalian bisa pilih kualitasnya 1080p. Nah ini namanya FPS. FPS ini nanti teman-teman cari tahu sendiri lah, panjang ngejelasinnya. Pokoknya frame per second. Nanti kalau saya sempat saya jelasin. Nah, biasanya kalau misalnya anak mahasiswa itu pakainya yang digital SLR atau DSLR. Nah, DSLR ini ada tiga nih kualitasnya, ada 480, 720, sama 1080. Nah, kalau misalnya 720, teman-teman tahu lah pasti kualitasnya jelek, apalagi 480. Kayak nonton YouTube aja lah, kalau misalnya 420 atau 720 kan pasti lebih jelek. Kalau 1080 jernih banget kan gitu kan. Nah, kita pilih 1080. Kita klik 1080-nya. Nah, udah. Kita pilih 1080 yang mana, Bang? Biasanya kalau saya sih yang 30 fps. Jadi itu ya saya jelasin aja deh, kayaknya bakal banyak deh kayak masalah FPS ini. Nah, FPS ini jadi namanya frame per second. Jadi dalam satu detik ada berapa frame yang ditampilkan oleh si video ini. Jadi kalau misalkan kita dalam satu detik nih, misalkan kita kayak gini, misalkan kita ngegerakin tangan kayak gini. Nah, dalam satu kali gerakan ini, dalam satu detik ini, itu ada berapa gambar yang disatukan jadi satu video. Jadi video tuh gitu sebenarnya, video itu gambar-gambar yang ada yang diurutin gitu dan bergerak. Jadi bukan gambar bergerak ya, jadi dia tuh gambar-gambar. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, kita ganti namanya jadi Omde. Oke. Habis itu tinggal pencet oke. Nah, muncul dong timeline di sini kan. Timeline yang muncul, gambarnya hitam muncul, di sini sequence-nya muncul. Tapi kenapa masih kosong? Karena kita belum masukin gambar apa-apa. Oh, telat ya share screen.
kayak gitu. Jadi di sini masih kosong ya, karena belum masuk video. Di sini juga masih kosong, di sini masih kosong karena belum masuk gambar. Oke, sekarang kita coba masukin gambar. Misalkan saya mau masukin si Audrey dulu nih, Audrey. Mungkin ada yang kenal sama Audrey ya. Nah, kita drag ini, tarik. Nah, ditarik, masukin ke sini. Nah, masuk filenya. Kalau udah masuk, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Kira-kira bagian mana nih yang mau kita ambil dari si Audrey? Misalkan dia lagi ngibar bendera kayak gini. Nah, dia senyum, balik lagi. Nah, di sini ada tools namanya mark in. Nah, ada tulisan akan kebacakan mark in ya kan. Dan di sini ada mark out. Mark in, mark out ini apa fungsinya? Fungsinya itu buat nandain. Jadi di bagian mana kita mau masukin videonya, sama di bagian mana kita mau mulai videonya, sama di bagian mana kita mau akhirin videonya. Misalkan saya mau mulai dari pas dia nengok kanan. Set. Nah, mulai dari sini, berarti saya tandain mark in di sini. Mark in, ya kan? Habis saya geser lagi nih. Saya geser. Nah, saya mau pas habis dia senyum kayak gini ya. Set. Habis dia senyum, habis. Nah, misalkan habis, kita pencet mark out. Nah, habis sudah pencet mark out, habis pencet mark out, kita tinggal drag in. Ya Allah, nge-lag banget share screen nih. Oke. Ini kita drag and drop. Set. Misalkan ada peringatan kayak gini. Nah, misalkan ada peringatan kayak gini. Ini berarti ada perbedaan antara sequence sama videonya. Jadi kalau misalnya kita ada perbedaan gini, biasanya saya keep existing setting. Jadi biar nggak dirubah-rubah. Jadi perbedaan itu gimana? Misalkan kita tadi kan 1080 30 frame per second. Berarti kan dalam 1 detik itu ada 30 gambar ya kan. Nah, kalau misalnya saya syutingnya 24 fps, berarti kan ada 6 gambar yang hilang ya kan. Berarti ada 6 gambar, 6 frame itu hilang. Nah, di sini Premiere nanya kita, ini gambar lu beda nih sama kanvas lu. Lu mau gimana? Mau keep existing setting apa mau dirubah settingannya? Kalau misalnya kita rubah, nah nanti dia jadinya ngikutin sama gambar ini. Ngikutin sama si gambar yang kita masukin tadi. Tapi kalau misalnya kita keep existing setting, nah jadinya gambar ini yang berubah ngikutin settingan yang udah ada. Misalnya kita zoom nih di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini saya pakai keyboard ya, saya pakai keyboard, saya panahin ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan di sini ada angka nih, ada 18, ya kan? Nah 18 ini dari nol ya, dari nol. 1, 2, 3, 4, 5. Nah terus sampai 30. Masih ada kan suaranya? Halo, cek. Oh, mati ya. Bentar, guys. Komputer saya
Sebentar ya, ini ada masalah sinyal nih. Oke nih, sambil nunggu Kak Wildannya bisa share screen lagi, teman-teman boleh nih nyiapin pertanyaannya yang mau ditanyain nih ke Kak Wildan. Ya bener banget nih teman-teman, boleh nyiapin pertanyaan buat Kak Wildan ya. Iya, bisa cari ini ya, cari video mungkin yang masih, yang menurut kalian itu keren atau kalian lihat cara bikinnya gitu. Oke, ini bisa di-ACC dong, tolong. Sip. Oke, maaf ya, ada kendala dikit tadi. Oke, sip, kita lanjut lagi ya. Tadi misalkan udah masuk ya videonya ke sini. Nah, misalkan udah masuk videonya. Terus kalau misalkan kita mau masukin video yang lain, nah, misalkan video yang lain, misalkan si Bima Erlangga, buat ngasih efeknya gimana Bang? Kan kalau misalnya kalian di apa namanya di aplikasi-aplikasi biasanya langsung bisa ditaruh ya gitu ya. Apa namanya? Bisa langsung ditaruh ininya apa wait. Apa masih ada kendala, Kak? Iya, bentar, mati lagi nih. Bukan komputernya mati, ini wifi-nya aneh banget. Sabar ya, maaf ya. Dan semuanya suka kerja nih. Aduh. Mungkin sambil saya jauh-jauhin pertanyaan juga boleh kalau ada yang nanya-nanya simpel. Ini boleh nih, kalau ada teman-teman yang mau ditanya atau siapin pertanyaan juga boleh.
Karena ada pengumuman peserta traktif nih buat teman-teman yang aktif bertanya. Dan juga aku mau ngingetin, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang udah disediakan teman-teman. Tuh dapat hadiah guys. Aktif ya. Siapin pertanyaannya. Kasih lagi dong. Nah, tolong di ACC dong. Host. Nah, thank you. Saya coba off cam aja kali ya. Kayaknya biar ini ignore aja ya, namanya Aprela Lareva lah. Ignore aja udah. Oke. Sip. Nah, udah nih, misalkan udah masuk ke video. Nah, kita pengen ngasih transisi di sini nih. Di antara dua ini biar nggak terlalu kaku. Gimana caranya? Di sini ada namanya kolom efek. Di atas, di kiri atas. Kalian bisa lihat tuh samping efek kontrol itu namanya kolom efek. Efek. Nah, kalau kalian pencet efek ini bakal berubah yang tadinya file-file videonya berubah jadi ini banyak ada preset, ada preset, video effect, transition, video effect sama video transition. Nah, udah ya, udah kelihatan kan? Nah, kalau misalnya kita pilih berarti karena kita mau bikin transisi, kita pilih transition. Transisinya bagaimana? Mau yang 3D, mau yang dissolve, yourself video. Ini ada banyak. Kalian bisa coba sendiri. Kalau biasanya itu pakai dissolve. Ini yang paling sering ya. Ini yang paling sering dan umum. Paling mudah itu dissolve. Terus ada cross dissolve. Antara dua video. Kita tinggal pencet cross dissolve. Habis itu ditarik. Set di antara dua ini. Nah, kayak gini. Set berubahnya kayak gitu. Kelihatan nggak? Sekarang lagi coba. Jadi dia kayak gini jadinya bentuknya. Set. Jadi nanti dia bakal nge-dissolve antara dua video. Jadi ketika ini tayang, ada kayak dia mulai ke transisi gitu kan antara duanya. Nah itu kayak gini. Ini yang paling mudahnya lah ya sebenarnya. Paling mudahnya. Terus apalagi nih yang bisa kalian ini. Nah ini Dick to Black. Misalkan kalian ini udah hampir 5 aja deh, habis itu udah habis. Kalian bisa ambil yang Dick to Black. Dick to Black ini gunanya apa? Namanya juga Dick to Black. Berarti nanti jadi hitam. Dia transisi ke arah warna hitam di sini. Jadi ketika kita play di akhir, jadinya ke warna hitam. Kelihatan nggak? Cara apply-nya sama ya, cuma tinggal ditarik, habis itu di drop di samping ini. Coba kita ulang, karena ini udah dikasih efek ya. Ini kita tinggal play. Nah, kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Itu kalau buat di akhir. Atau enggak, kalau enggak kita maunya deep to white. Nah, jadi misalkan kalian akhirnya atau ending screen-nya itu putih. Nah, jadinya gitu. Pas putih gini kalian kasih gambaran warna putih di belakangnya. Jadi nanti dia nggak bakal jadi hitam. Ini kan terakhir hitam. Misalkan habis putih gini, kalian bisa bikin kotak buat nutupin ininya putihnya. Kalau buat transisi ya, kalian bisa cari-cari sendiri di sini nanti ini kan ada banyak banget kalian bisa coba itu transisinya. Terus kalau misalnya kita mau bikin kayak gini Kak putih, tadi kan ini ke hitam. Gimana Kak caranya? Di sini nih ada. Di sini ada namanya new item. Nah, new item ini kalian klik. Set. Nah, di sini kalian bisa cari namanya color matte. Color matte. Color matte ini kalian pencet. Ininya biar aja sama karena ini udah sesuai biasanya klik OK. Kalian pilih ini mau warna apa, misalkan putih karena kan tadi deep to white.
Oke, kita bikin putih. Putih. Nah, putih ini tinggal kalian drag and drop aja. Drag. Sini sini. Putih. Nah, biasanya ini warna-warna ini tuh berpengaruh apa ini? Menandakan bahwasanya dia tuh essential grafik, apa video, apa nested sequence. Nah, jadi kalau biru gini itu namanya video. Jadi ini pasti video yang kalian shoot atau video yang mau kalian gabungin. Kalau warna ini biru. Kalau kalian warna ungu ini namanya ini essential grafik. Essential grafik mau itu tulisan, mau itu gambar, nah kayak gitu. Jadi ketika kita ini putihnya kan udah dimasukin, nanti pas ini putih dia tetap putih. Kenapa? Karena si ini tuh dia tetap putih. Kalau kita panjangin, nah dia tetap putih isinya. Gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau yang ini kita panjangin, isinya video kayak gini. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita mau nambahin teks, misalkan tadi transisi kan kayak gini, dari Audrey, set, habis itu kan terus jalan, habis itu, nah di sini kita kasih tulisan sospol, nah kita pencet ini teks tool, type tool, kita pencet di sini layar putih, tulis sospol. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kan kosong. Kenapa? Karena di essential grafiknya ini masih warna putih. Nah, kita blok semuanya. Set blok, pencet fill, ganti warna misalkan merah marun. Di sini juga fontnya bisa kita ganti. Misalkan fontnya nah, sekarang kita ganti jadi yang ada apa ya? Nah, misalkan ini Franklin Gothic. Terus fontnya mau kita gedein. Set, ininya jadi tengah. Terus regularnya kita jadiin italic. Terus apa lagi? Udah gini aja. Kita balik lagi ke move tool. Habis itu kita taruh di tengah. Kalau misalnya teman-teman bingung tengahnya gimana Kak? Tengahnya kalian bisa klik apa? Tengahnya mana? Klik kanan. Terus cari di sini ada namanya save margins. Nah, save margin nanti keluar di tengahnya mana. Bisa tengahin aja di sini. Kalau udah tengah, save marginnya bisa dihilangin. Gitu. Misalkan udah tengah. Tapi kalau misalnya kayak gini kaku banget Kak. Misalkan nih habis 5 transisi ke putih, habis itu nah muncul sospol gitu. Kayaknya kurang banget Kak. Terus saya mau kasih ini cross dissolve kayak tadi, tapi biar cepat gimana? Teman-teman tinggal taruh kursor di ujung sini sampai ada gambar panah kayak gitu, kelihatan nggak? Kayak ada panah kecil gitu. Klik kanan, kalian klik kanan. Nih jadi apa namanya? Bikin sampai ada gambar gini. Kelihatan nggak sih? Ini kan tadinya warna putih nih. Nah, sini taruh di pojok kanan lah. Klik kanan, apply default transition. Nah, default transition ini apa? Default transition itu cross dissolve. Jadi ketika dia udah nih, misalkan putih, set, sospol. Nah, begitu. Kalau misalnya itu menurut kalian kelamaan, kalian bisa pendekin di sini. Ini animasinya kalian kecilin ke kiri, kayak gini. Set. Ketika kalian play, nah lebih cepat dari sebelumnya gitu. Terus kalau misalnya mau lanjut lagi nih, sospolnya udah, habis itu belakangnya tinggal kasih apply default transition lagi, putihnya kita panjangin, nah gitu, putihnya panjangin, habis itu kita masuk ke misalkan ini lain, apa namanya ke hal yang lain, misalkan si David misalnya kita masukin David kita drag drop ke sini. Nah, kita masukin. Set. Set. Nah, ada bengong dulu kan dia di depannya, jadi kita bisa hapus dulu nih. Kita hapus sampai tahu-tahu dia nggak bendera. Habis itu kita pepetin lagi. Oh iya nih, kalau
misalnya ada selah kayak gini, ini kan ada selah nih, ya. Jadi kalau misalnya ada selah gini, dia bakal jadi hitam. Nah, ya. Jadi ini bakal jadi hitam atau nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya bagusnya kita repetin. Jadi supaya nggak ada kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya ada selah kayak gini, kalian bisa pilih terus pencet delete. Nah, dia tahu-tahu jadi rapat. Nah, kalau kayak gini kan kayak kurang ya. Terus dia tahu-tahu merebut bendera. Nah, gimana caranya Kak buat ngisi ke dissolve-nya? Nah, caranya kayak tadi lagi, pencet effect, transition, dissolve, cross dissolve, drag, taruh gini. Nah, jadi nanti ketika dia di play, set, jadi kayak soft gitu masuk ke soft, set. Nah terus menurut saya dia nih gerakannya kelamaan, kecepatan Kak. Saya maunya slow motion. Nah, kalau maunya slow motion ada dua cara. Jadi bisa cara pertama kalian bisa klik kanan di file video. Jadi kan per video ya. Nah, video kalian pilih namanya speed and duration, speed or duration. Nah, di sini speednya 100%. Misalkan, wah saya maunya 50% aja deh, supaya dia slow gitu. Saya ganti 50%, terus pencet OK sebenarnya langsung OK. Tapi kalau saya biasanya frame samplingnya saya ganti ke optical flow, terus pencet OK. Nah, dia jadi lebih panjang kan? Nah, jadi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena kalau misalnya kita slow motion video kita, jadinya dia lebih lama durasinya. Yang tadinya misalkan videonya cuma 1 detik, karena kita slow motion 50%, berarti kan nambah 1 detik lagi kan, karena separohnya. Jadi 2 kali lipatnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita play, dia jadinya lebih slow motion. Gitu. Nah, dia lebih slow motion. Set. Gitu. Nah, terus apa lagi yang bisa ditambahin? Selain masukin video, teman-teman juga bisa masukin, oh iya, yang tadi saya mau ajarin, masking. Nah, misalkan teman-teman mau Davidnya megang bendera begini aja nih. Terus gimana caranya Kak? Tinggal pencet videonya ini, pencet videonya, kalian ke effect control. Nah, ini balik ke effect control lagi yang tadi pertama saya jelasin ya. Di sini ada motion, ada rotation, ada opacity sama time remapping. Kalau time remapping tadi udah ya yang buat waktu biar slow mo gitu. Kalau position ini kita bisa rubah posisinya dari sini, ada di atas, nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin videonya nih nggak statis kayak gini, saya maunya bikin David itu geser kanan. Pertama kita bisa scale dulu, kita bisa scale up, ya ini ada scale, ya scale-nya kita gedein, jadi dia lebih zoom. Terus kita turunin ke bawah, kita masukin David ke frame-nya. Jangan sampai ada yang bocor ya, pokoknya jangan sampai ada yang bocor. Lihat workspace-nya. Terus saya maunya David tuh di awal itu gerak dari kiri ke kanan. Berarti kita manfaatin positionnya. Pertama David ada di kiri dulu. Ini di sini ada namanya toggle animation. Ya, toggle animation ini kita klik. Nah, sehingga di sini muncul keyframe. Keyframe ini apa? Keyframe ini simpelnya pada detik ini video itu ada di mana. Nah, gitu ya. Jadi pada detik ini videonya ada di sini. Kita maunya kan tadi dari kiri ke kanan. Berarti sekarang kita geser sini tuh ke kiri. Kirinya tuh maksudnya kiri ini ya, kiri layar ya. Jadi dari kiri ke kanan gitu. Kita geser dari sini ke kanan. Nah, baru pas di detik sini saya maunya David tuh ada di sebelah kiri, ada di sebelah Davidnya ada di sebelah kiri atau gambarnya ada kanan. Jadi kita geser di sini ke kanan. Nah, jadi hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, jadi gambar David bergerak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri lah, ibarat katanya gitu. Nah, ini cara menggunakan keyframe. Ini simpelnya aja. Kalian kalau mau belajar lebih detail lagi, kalian bisa belajar otodidak gitu. Oke. Sisa 5 menitan lagi atau 7 menit. Nah, terus ini Bang, kalau misalnya saya mau meraktekin lagu sih sebenarnya, tapi karena nggak ada suaranya, jadi nggak usah lah ya.
ada salah satu ini preset yang paling saya suka, namanya ini mana ya? Nah ini, kalau teman-teman biasanya melihat video-video itu kan ada efek-efek. Nah ini ada namanya efek-efek buat transition. Ini kalian bisa download di Google, di YouTube ya, bukan di YouTube sih, di Google, tapi biasanya ada di YouTube. Nah ini saya sering pakai juga kok. Cara makainya gampang. Misalkan ini video David, kita mau transisiin lagi nih dari video David, kita mau ke ini gambar GRK misalkan ya, gambar GRK, kita drop masuk ke sini, set. Nah kita misalkan mau dari David ke gambar GRK, tapi kayak gak enak banget, tahu-tahu GRK gitu kan. Nah kita transisinya misalkan pengen yang keren, pakai yang kayak gini-gini nih, ada yang zoom, ada yang segala macam. Saya pakai ini yang stretch, yang nah ini yang stretch transition. Caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman cari di sini misalkan berapa frame. Misalkan saya mau 20 frame. 20 frame ke kiri, 20 frame ke kanan. Jadi kita geser gini pakai shift 1 2 3 4. Karena kalau pakai shift jadi ini aja 5 kali. Kita bisa potong nih. Ini namanya razor tool. Kita bisa potong di sini. Jadi videonya kepotong, tapi dia masih ngeplay ya, masih ngeplay walaupun dipotong. Ya masih ngeplay, dari potong sini, terus kita ke tengah lagi. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, pencet ini lagi. Nah, laser tool lagi, kita potong lagi. Nah, video ini kita gabungin. Nah, gabunginnya gimana? Atau di grup gitu ibarat katanya. Di grup gimana? Pertama kita blok dulu dua videonya. Klik kanan, ada namanya nest. Nah, ini nest. Nest sequence misalkan 1. Nah, dia jadi hijau. Hijau ini maksudnya dia kalau kita pencet 2 kali, di dalamnya itu ada 2 video. Nah, jadi dia di satu grup. Jadi di dalam angka 1 ini ada dua video yang tadi kita gabungin. Ada akhir video David sama awal video GRK. Nah, begitu ya. Nah, di sininya kita tinggal tarik aja nih efek yang kita mau. Misalkan scratch 1 ini. Kita tarik, kita masukin. Dan ketika dia di play, set. Kelihatan nggak tadi transisinya? Halo Kak Wildan, mohon maaf menyela. Izin mengingatkan waktu pemaparan materi tinggal 5 menit lagi, Kak. Oke. Sip. Terima kasih, Kak. Sip. Nah, oke, ini namanya scratch tool. Ini namanya efek scratch ya. Jadi dia bakal ketarik gitu. Nah, gitu. Jadi dia transisinya lebih variatif. Oke. Habis itu ada lagi banyak banget nih, tapi kalian bisa ekspor dan bisa download sendiri lah ya. Terus ada apa lagi yang bisa saya kasih tahu kalian? Oke, paling itu aja. Nah, yang tadi saya bilang buat masalah masking, misalkan kalian mau masking si ini nih, si Audrey ini, kalian bisa pencet ininya. Habis itu pergi ke efek control, di opacity kalian bisa cari pen tool. Nah, di pen tool ini kalian bisa ngegambar si Audrey-nya ini. Misalkan saya mau si Audrey ini hilang background-nya. Ini saya kasar aja ya, karena saya kalau rapi-rapi lama. Nah, benderanya kita hapus aja misalkan. Nah, ketika udah kayak gini, kita balik ke sini. Ini maskingnya bakal tetap di sini aja. Tapi nggak ngikutin Audrey-nya bergerak. Kenapa? Karena harus digerakin satu-satu. Nah, itu kalian nanti bisa belajar sendiri. Kalau misalnya udah di masking gini, ketika kita taruh video GRK di bawahnya, nah, jadi kayak ada di GRK gitu. Nah, contohnya gitu. Itu namanya masking. Itu efek masking. Di atas ya. Begini, set. Itu ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau bikin masking yang lebih ngikutin, ini ada apa namanya, ada play kayak gini, nanti dia bisa nge-tracking secara otomatis. Jadi maskingnya ngikutin si Audrey. Oke, overall itu aja yang bisa saya share buat
hari ini. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman, ini saya mau share screen satu lagi. Mungkin saya share tentang ini aja, YouTube aja ya. YouTube yang biasanya saya pakai buat nyari referensi atau nyari ide buat nonton. Apa namanya, buat ngedit video. Teman-teman bisa catat juga nih ya. Kalau buat edit video, saya biasanya paling sering saya cari ini Cinecom. Maaf kalau misalnya akun-akun luar negeri, tapi karena emang kebanyakan orang editor-editor tuh luar negeri, biasanya saya di sini nyarinya. Nah, kalian pasti tahu kan Zaking ini. Nah, dia biasanya recreate videonya atau kayak gini-gini. Nah, biasanya saya ngeliatnya di sini. Oke. Atau ini bisa dicatat ya, ada cinecom.net, terus ada Riot Film. Nah, ini film Riot. Ini juga dia masalah videografi, terus editing juga banyak. Gitu. Dua ini sih. Sama kalau yang Indonesia ada namanya Downnet Film. Nah, saya biasanya nontonin dia juga. Oke. Ini biasanya dia ngajarin tentang Premiere Pro nih. 1 jam, 50 menit belajar Premiere Pro. Full from zero to hero. Nah, biasanya, tapi males lah nonton kayak gitu, lama banget ya. Tutorial CapCut, cara ngedit. Nah, banyak banget kan. Si ini juga bisa nih. Siapa sih namanya? Ini ada nih muka orang ini nih. Itu juga salah satu editor juga, ini bisa dipakai. Sama kalau misalnya saya nyari ide atau cara ngedit atau editor berkelas ya, biasanya bahasanya itu biasanya saya ke Intuan. Nah, saya biasanya nonton dia karena video-videonya ini lumayan keren-keren. Apalagi ini nih yang reaksi editor ini, dia biasanya bahas dari segi editor-editornya gitu. Oke. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhirul kalam, jika ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.